Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Rasa sesak Aji rasakan di dadanya saat belum menemukan keberadaan wanita itu. Ia masih saja menyisir hampir seperempat pulau hanya untuk mencari Mita yang entah kemana. Nafasnya pun mulai tersengal-sengal karena takut bercampur khawatir menderanya. Dan hujan pun mulai reda dan langit perlahan-lahan mulai menampakkan cahaya temerang di atas saja. Sejenak Aji menghela nafasnya saat melihat perubahan cuaca tersebut. Bersusah payah ia mencari Mita di seluruh penjuru, bertanya kiri kanan tentang wanita itu dengan menjelaskan ciri-cirinya. Namun tak seorang pun yang menjawabnya. Beberapa warga dan pengunjung mulai terlihat tenang dan beberapa perahu boot sudah mulai menyandar di pinggir pantai saat Aji kembali ke tempat sebelumnya. Aji berlari lagi melawan arah untuk mencari-cari, seperti kalap mencari sesuatu yang tak diketahui di mana keberadaannya. Mengitari rumah-rumah penduduk dan beberapa orang memandang Aji dengan tatapan penuh tanya. Namun, mereka enggan bertanya ke Aji karena masih sibuk dan masih syok dengan kejadian barusan. Dan Aji terlihat tak memperdulikan tatapan-tatapan tersebut. Aji kembali lagi ke dermaga dan ia tetap tak mendapati sosok wanita itu. Ia mulai putus asa lalu memejamkan kedua matanya dengan wajah yang pucat dan tubuh gemetar. Apakah hari ini ia akan kehilangan Mita? Semua ini karena kesalahannya. Andai saja ia tidak mengajak wanita itu sampai ke sini, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Ia berlutut di tengah-tengah dermaga, mengusap wajahnya dengan sebuah keputusasaan, dan masih saja berdoa dalam hati agar wanita itu tidak kenapa-kenapa. Kemudian, ia kembali membuka kedua matanya lalu mengacak-ngacak rambutnya sendiri, karena ia sudah hampir kehilangan akal sehatnya karena tak menemukan Mita. "Kamu di mana sih?" gumamnya menggertakkan giginya. Dadanya terasa sesak, menahan air mata kekhawatiran terhadap wanita itu. Tentu saja ia khawatir, dan kali ini ia baru saja menyadari betapa pentingnya wanita itu. Saat Aji nyaris meninggalkan tempat itu, tiba-tiba seseorang memanggilnya yang baru saja naik ke dermaga. "Ji." Dek, Aji terdiam, membalikkan tubuhnya dan menatap tanpa bergeming sosok di depannya. Sejenak, Aji memejamkan mata lalu menghela nafas lega. Akhirnya pencariannya berujung dengan adanya wanita itu. Kekhawatirannya lenyap perlahan-lahan berganti dengan sebuah rasa tak ingin lagi melepaskannya. Di mana tadi saat Aji berusaha sangat keras mencarinya seperti orang yang kehilangan arah, mulai saat itulah ia berjanji akan selalu menjaganya. Jika belum sempat terselesaikan kalimat yang diucapkan oleh Mita, Aji segera berlari dan memeluknya. "Stop kamu, gumamnya lembut sambil mengerang, membiarkannya berbicara kembali, melepas semua kekhawatirannya dengan memeluk erat tubuhnya. Dengan penuh perasaan, berbalaskan dengan linangan air mata kebahagiaan dari wanita itu. Lalu kening mereka menyatu, lalu mereka saling bertatapan. Mata Mita masih meneteskan air mata karena melihat kekhawatiran di wajah Aji. "Kamu jangan pergi lagi," gumaman lembut dari Aji lalu mengecup dahi Mita. Mita tersenyum mengangguk penuh kebahagiaan sambil masih mengeluarkan air mata. Lalu mereka akhirnya kembali berpelukan.
"Dea mana ya?" gumam Mita di dalam pelukan Aji. "Dia aman, ayo kita jemput anak kita sayang," balas Aji bergumam dengan penuh kelembutan. Pagi ini Aji baru saja terbangun dari tidurnya yang sangat melelahkan. Ia menoleh ke samping dan ternyata Dea masih tertidur, sedangkan Mita ternyata sudah selesai mandi. Mita tersenyum saat menyadari Aji baru saja bangun dan sedang duduk di atas ranjang. "Morning ya," sapa Mita. Lalu wanita itu tanpa diperintah langsung membuatkan segelas kopi buat Aji. "Jam berapa?" sambil mengucek mata Aji bertanya ke Mita. "Baru jam setengah 8 sayang." Wanita itu menaruh kopi Aji di atas meja kerjanya. "Tuh kopinya." "Aku mau mandi dulu," kata Aji. "Mau ditemenin kah?" Mita memandangnya dengan tatapan menggoda. Dasar, Aji segera beranjak dari tempat tidur menuju kamar mandi yang berada di dalam kamarnya. "Oh iya, bangunin juga sekalian dedeknya," kata Aji selanjutnya saat ia baru saja masuk ke kamar mandi dan sesaat sebelum menutup pintu kamar mandi tersebut. 15 menit kemudian, Aji keluar dari kamar mandi hanya... "Loh, kok dedeknya belum bangun?" tanya Aji saat melihat Dea masih tertidur pulas di atas ranjang. Beberapa saat kemudian, saat Aji baru saja selesai berpakaian dan Mita pun baru saja keluar kamar mandi dengan kondisinya yang terlihat fresh, Dea akhirnya terbangun dari tidurnya. "Pagi anaknya mamah yang paling cantik," kata Mita lalu mendekat ke tempat tidur. Dengan malas Dea duduk di atas ranjang lalu mendapati sebuah kecupan lembut di keningnya dari sang mama. "Mandi dulu sana," kata Mita. Ternyata Dea malah memilih menjatuhkan kembali badannya ke ranjang lalu meringkuk memeluk guling. "Leh, malah tidur lagi," celetuk Aji. "Bangun deh, ayo jangan malas gini," kata Mita mencoba membujuk anak itu.
Masih mengantuk, Ma, kata Dea. Dasar. Aji tersenyum hangat melihat Mita yang masih berusaha membangunkan anak itu. Karena mendapat paksaan tapi cukup lembut saat Mita menarik lengannya, akhirnya Dea pun dengan rasa malas bangun dan beranjak dari tempat tidur. Ayo mandi dulu, Dek, kata Mita menghela tubuh Dea untuk segera masuk ke dalam kamar mandi. Setelah Mita baru saja selesai memandikan Dea dan memakaikannya baju, tiba-tiba ponsel Mita berdering. Aji yang masih duduk di meja kerjanya memandang Mita. Siapa? Tanya Aji. Dari ibu, bentar ya, jawab Mita lalu mengangkat telepon dari ibunya. Assalamualaikum ya Bu, kata Mita saat mengangkat teleponnya. Waalaikumsalam nak, gimana udah ngomong Ma Aji belum? Tanya ibunya di seberang. Mita sedikit terkejut karena baru saja mengingat sesuatu. Ya, ibunya memang sudah mengenal Aji setelah Mita menceritakan semuanya tentang hubungan dia dan Aji dan juga kebaikan Aji yang akhirnya menerima keadaannya yang seorang janda beranak satu. Mita kembali mengingat apa yang ditanyakan oleh ibunya barusan dan sempat terdiam sambil menoleh ke Aji yang sejak tadi memandangnya. Iya Ma, belum sih, nanti Mita bilangin lagi setelah ini. Aji bengkercit mendengarnya dan Mita hanya tersenyum dengan wajah sedang mengharapkan sesuatu. Ada apa? Gumam Aji pelan. Ya sudah, jangan dipaksain kalau misalkan Aji nggak mau. Terdengar kembali suara ibunya membuat Mita menarik nafasnya. Bentar Bu, tutup dulu, nanti Mita telepon lagi, jawab Mita. Setelah wanita itu menutup telepon dari ibunya, ia kembali memandang Aji penuh harap. Sedangkan Dea sejak tadi setelah selesai mandi, ia hanya bermain game di ponselnya yang memang telah dibelikan oleh Mita sebelumnya. Ibu kenapa? Tanya Aji yang penasaran, namun Mita tak menjawab lalu perlahan-lahan mendekat ke Aji dan memilih berdiri di belakang Aji. Aji mendongak saat mendapatkan pijitan lembut di pundaknya. Tumben. Mita hanya tersenyum tanpa melepaskan pijitannya di pundak Aji. Ayah, aku pengen ngomong sesuatu. Nah, pasti ada maunya nih, kata Aji yang sudah menebaknya. Tahu aja, Mita tersenyum geli. Udah, ngomong aja, ibu kenapa? Sesaat wanita itu menarik nafas panjang lalu mulai menceritakan maksudnya. Itu kebetulan ibu sejak minggu lalu pengen ke Manado juga, tapi aku sih bilangnya biar nanti aku dan Dea duluan. Terus membujuk ayah untuk mengajak ibu sekalian. Dan kata ibu kebetulan biar ibu nyusul katanya.